anggota TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar 2 penyelundup narkoba di perairan Bagan Asahan, Sumatera Utara. Namun salah seorang di antara mereka loncat ke dalam air dan kabur masuk ke hutan bakau. Sementara seorang perempuan yang ada di kapal itu berhasil ditangkap. Dari tangan perempuan bernama Nurbaiti ini, petugas menyita 1 kilogram sabu-sabu. Kepada petugas, pelaku mengaku sebagai pekerja asal Indonesia yang membawa barang haram itu dari Malaysia. Yang satu memang sudah melarikan diri pada saat kapal itu mengandaskan diri ke hutan bakau. Dan saat ini masih dalam pencarian bukan hanya oleh pihak kepolisian ataupun angkatan laut, tapi oleh seluruh aparat yang ada di wilayah Tanjung Balai dan Asahan. Pelaku dan barang bukti sabu-sabu kemudian diserahkan ke BNN Provinsi Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Dari Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi terkait penyelundupan narkoba tadi, kami juga memiliki informasi terkait seorang pemuda yang tega membunuh kekasihnya lantaran hendak menikah dengan pria lain. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, akibat cemburu buta, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat membunuh kekasihnya yang akan menikah dengan lelaki lain. Korban seketika tewas kehabisan darah akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh. Pemuda 21 tahun warga Kecamatan Jaken, Pati, Jawa Tengah ini diringkus petugas Satreskrim Polresta Pati usai tega membunuh kekasihnya. Ia mengaku diliputi cemburu saat mendengar kabar sang kekasih akan menikah dengan pria lain. Korban tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuh. Sebelum insiden itu terjadi, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok mulut. Tersangka dan korban masuk ke dalam kamar, terjadi cekcok mulut antara tersangka dan korban. Kemudian oleh tersangka, korban kemudian dibenturkan kepalanya ke arah tembok sebanyak 3 kali. Lalu korban tidak sadarkan diri. Usai korban tak sadarkan diri, pelaku justru semakin membabi buta mengambil gunting dan pisau dari rumahnya untuk melukai korban. Akibat perbuatannya, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya sahabat. Curiga dengan aktivitas penghuni, polisi menggerebek salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan sejumlah bahan peledak, mulai dari bom ikan hingga ratusan petasan. Petugas unit reskrim Polsek Purwodadi mendapati 4 peledak bom ikan, sejumlah bahan peledak dan ratusan mercon saat menggerebek rumah kontrakan di Dusun Kampung Baru, Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas penghuni rumah. Warga kerap melihat sejumlah orang keluar masuk rumah tersebut dengan membawa barang kemasan kardus dan sak serta mobil. Belum diketahui identitas penghuni rumah kontrakan itu. Saat penggerebekan, rumah itu dalam keadaan kosong. Setiap malam dia keluar masuk membawa mobil Brio putih, namun untuk nopol tidak terdeteksi. Sering membawa barang-barang, kadang-kadang kardus, kadang-kadang sak, berisi apa, masyarakat tidak tahu. Ini kami lidik kembali karena di sana tadi ditemukan gunting juga. Kami belum bisa mengatakan itu membuat di tempat apa, hanya untuk mengambil langsung dijual kembali. Kini petugas masih mendalami kasus ini guna mengetahui pemilik rumah dan tujuan menyimpan bahan peledak tersebut. Polisi mengaku pihaknya akan terus melakukan patroli dan razia demi mencegah peredaran bahan peledak yang bisa membahayakan keselamatan warga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Lailatwansyah untuk CSI RTV. Sempat dinyatakan hilang, bocah berusia 9 tahun ditemukan tewas terbungkus karung di rumah tetangganya. Polisi menemukan tanda-tanda jika GH merupakan korban pembunuhan.
Isak tangis mewarnai pemakaman korban. Kampung Ciketik Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi pagi itu diliputi kesedihan yang mendalam. GH yang baru berusia 9 tahun meninggal dunia dengan cara yang tak wajar. Jenazahnya yang telah diotopsi di RS Polri Kramat Jati pagi itu bersiap untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari kediamannya. Setelah sempat hilang selama 2 hari, warga dikejutkan dengan ditemukannya jenazah korban. GH ditemukan tewas dengan terbungkus karung di dalam lubang galian saluran air sedalam 2,5 meter. Banyak tanda-tanda yang menyimpulkan jika GH tewas karena dibunuh. Ya, ia dibunuh oleh seorang pria berinisial DS, sang pemilik rumah. DS sudah lama dicurigai warga, bahkan sejak korban menghilang pada Jumat sore. Warga beserta perangkat desa sempat menggeledah rumahnya, namun kala itu mereka tak menemukan apa-apa selain bekas galian yang mencurigakan. Keesokan harinya, warga kembali bersama dengan polisi mencoba membongkar galian tersebut dan akhirnya menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dari hasil otopsi, terungkap jika korban diperkosa sebelum akhirnya dibunuh dengan cara dibekap. Pada saat anak korban sedang tidur, pelaku duduk di samping anak sebagai korban tersebut, membekap wajah korban. Penyidikan polisi terhadap DS tak berhenti sampai di situ. Saat dilakukan olah TKP, polisi tak hanya menemukan 1 lubang, melainkan 2 lubang yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Ada 2 lubang. Yang pertama, 1 lubang yang dalam kedalamannya itu 2 meter, yang dimana korban ditemukan di situ dalam keadaan terbungkus karung. Yang satu di dalam rumah terdapat 1 lubang yang dalamnya itu lebih kurang 1 meter. Kemudian kami melakukan pengamatan di dalam rumah, terdapat ada 1 titik, itu semennya terlihat baru, yang mana kami tim duga itu kemungkinan ada korban lainnya. Olah TKP ulang pun dilakukan dengan bantuan anjing pelacak. Polisi menelusuri tiap sudut rumah dari pelaku dengan kecurigaan bahwa GH bukanlah korban satu-satunya. Di dalam rumah pelaku ditemukan beberapa benda mencurigakan yang mencirikan jika pelaku selama ini mempraktikkan ilmu hitam. Setelah digali sedalam 0,5 meter, lubang kedua yang berada di dalam rumah pelaku ternyata kosong. Terkait dengan adanya indikasi korban lain, ini kita juga sudah melakukan upaya pencarian. Baik kita gali 1 titik yang kita duga ini, kita lihat, kita amati, ini semen baru, kita sudah lakukan penggalian sedalam lebih kurang 0,5 meter lebih, namun tidak ditemukan. Nah, hasil dari tadi kegiatan tim K9 atau anjing pelacak belum menemukan juga adanya indikasi korban lainnya. DS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia kini terancam hukuman berat lantaran melakukan pemerkosaan dan pembunuhan berencana terhadap GH. Bisa jadi ia mendapatkan hukuman mati lantaran ia melakukan perbuatan jahatnya itu kepada anak di bawah umur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Terekam kamera CCTV tengah mencuri sebuah sepeda motor. Pasangan suami istri dan seorang rekannya dikejar warga hingga ke atap rumah di kawasan Dwi Warna, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski semula berhasil kabur, namun ketiganya berhasil diringkus karena kembali ke lokasi saat polisi menggelar olah TKP. Pengejaran 3 pelaku pencurian sepeda motor dilakukan warga hingga ke atap rumah di Jalan Dwi Warna, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Orang warga bahkan sampai rela menyusuri atap-atap rumah warga, sementara warga lainnya berjaga di lantai rumah yang lebih tinggi. Meski telah memeriksa sejumlah plafon melalui atap-atap rumah warga, namun ketiga pelaku belum dapat ditemukan. Selang sehari, ketiga pelaku akhirnya berhasil diringkus lantaran nekat kembali ke lokasi pencurian saat polisi menggelar olah TKP. Wajah pelaku telah dikenali korban dari rekaman CCTV. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Para pelaku atau para tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang kuncinya tertinggal di sepeda motor saat sepeda motor diparkir di pinggir jalan. Selain para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk 1 unit sepeda motor hasil curian yang sempat dijual kepada penadah senilai 2 juta rupiah. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Andreanus untuk CSI RTV. Di tengah keraguan publik terhadap keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, nama Hegi Rian Prayoga viral karena warganet menudingnya sebagai pelaku yang sesungguhnya. Hegi pun akhirnya melakukan klarifikasi karena selalu dibully, bahkan diancam oleh warganet. Perkembangan kasus pembunuhan Vina semakin hari semakin membuka cerita baru bak bola liar. Belakangan, pemuda bernama Hegi Rian Prayoga yang juga memiliki nama panggilan Egi menjadi sorotan publik lantaran memiliki ciri-ciri sosok pelaku pembunuhan Vina, yaitu Peggy alias Perong. Beredar di media sosial foto Hegi yang diambil tahun 2019 silam dan disebut sebagai sosok pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Sedangkan pihak kepolisian sendiri sejak awal memang tidak pernah menyertakan foto dalam rilis nama-nama DPO. Gerah dengan informasi yang beredar, Hegi Rian Prayoga akhirnya buka suara di hadapan sejumlah wartawan. Dirinya telah memberikan keterangan kepada polisi dan membantah keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan Vina. Narasi yang dibangun oleh warganet membuat Hegi kerap dibully. Bahkan ia dan adiknya mendapatkan ancaman dari orang-orang tak dikenal. Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Sementara mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Saka Tatal, didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait Peggy Setiawan alias Perong yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan selama 5 jam, Saka Tatal dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik terkait kenal atau tidaknya Saka terhadap Peggy Setiawan. Selain itu, Saka juga ditanyakan tentang persidangan yang telah dilaluinya 8 tahun silam. Banyaknya tekanan saat persidangan tersebut membuat kondisinya hingga saat ini masih tertekan. Di pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan, jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, ya kan, pada putusan-putusan pengadilan, lebih banyak mengarah kepada putusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap ya kan bahwa Saka mengenal Peggy dari putusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Cuman sepertinya akan pertanyaan-pertanyaan sangka itu akan diarahkan oleh hakim untuk mengenal dengan Peggy. Jadi penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Peggy dari putusan itu. Sebelumnya, Saka mengungkapkan bahwa foto sosok Peggy yang ditunjukkan penyidik kepadanya 3 pekan lalu berbeda dengan Peggy Setiawan yang saat ini menjadi tersangka. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya.
Ya sahabat, kita lihat ya, ini ada pengendara motor, walalalala, ini bahaya banget ini sahabat ya. Dapat kita lihat nih, di bagian paling kanan nih ada tanda panah yang menunjukkan bahwa rambu-rambu lalu lintas nih, lampu lalu lintas masih menunjukkan warna merah, yang berarti para pengendara ini nih masih harusnya berada di belakang garis stop untuk berhenti menunggu antrian. Sedangkan ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan yang sedang berjalan, dan ini sangat-sangat berbahaya. Sahabat, lampu lalu lintas merupakan komponen vital dalam pengaturan lalu lintas. Kalau hal ini tidak bisa diikuti, maka resiko terjadinya kecelakaan sangat besar. Dalam melanggar rambu-rambu, pengendara bisa dikenakan sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda Rp500.000 atau kurungan selama 2 bulan. Ya sahabat, tidak cuma yang barusan kita lihat nih videonya, ternyata masih ada lagi video pelanggaran lainnya. Mari kita lihat lagi ya sahabat. Nih sahabat, kita tunggu nih video pelanggaran. Nah ini dia. Wah sahabat, ini tuh aduh bahaya banget. Kita lihat nih, ada orang tua yang bawa anaknya, dan itu tuh ternyata 2 orang anak di depannya. Nah ini juga ada orang tua yang lainnya lagi sambil minum lagi. Asoy banget nih masnya nih ya, gak mementingkan keselamatan anak dan istrinya. Ya ampun sahabat, memudayakan pentingnya berlalu lintas itu dimulai dari rumah loh, dimana orang tua yang harusnya bisa memberikan edukasi kepada anaknya, melindungi anaknya. Nah ini kok malah dengan santainya kedua orang tuanya membawa anak-anaknya tanpa menggunakan helm dan mementingkan keselamatan anak-anaknya. Jangan karena dalih ingin menyenangkan anak, bawa anak jalan-jalan naik motor, malah mengorbankan nyawa. Hal ini sangat tidak patut untuk dicontoh ya sahabat. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.